Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita dipertemukan di majelis Al-Qur'an. Mari kita membahas surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya penjelasan. Surat ini diturunkan setelah hijrah, jadi periode Madinah, sehingga disebut Madaniyah. Ada yang mengatakan bahwa surat ini turun sebagai surat yang ke-100. Kalau semuanya ada 114 surat, berarti ini sudah hampir terakhir. Kalau dari segi surat utuh, itu surat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. An-Nasr surat yang ke-114 sebagai surat. Surat Al-Bayyinah itu hanya 8 ayat. Kita coba lihat hubungan atau keterkaitan antara surat Al-Bayyinah dan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Qadr. Di surat Al-Qadr itu Allah menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadr. Malam Qadr suka diartikan sebagai malam ketentuan atau malam penentuan, dan ada yang menyebut malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadr. Terus muncul pertanyaan, kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Kenapa perlu diturunkan Al-Quran? Jawabannya di surat berikutnya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Quran diturunkan karena orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab maupun dari kalangan musyrikin, mereka terus-menerus saja kafir, tidak mau beriman, sampai mereka kedatangan penjelasan. Jadi Al-Quran ini adalah penjelasan yang dimaksudkan memberi penjelasan kepada orang-orang kafir, baik ahlul kitab maupun musyrikin, supaya mereka beriman kepada Allah. Jadi surat Al-Bayyinah menjadi alasan kenapa diturunkan Al-Quran. Dan diriwayatkan pada waktu surat Al-Bayyinah ini turun, Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW surat ini, membacakannya, dan kemudian Rasulullah menirukannya. Lalu Malaikat Jibril berpesan bahwa Malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah. Pesannya adalah bahwa Rasulullah dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surat ini, surat Lam yakunil ladzina kafaru, kepada seorang sahabat Ansor yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat Ansor yang masuk Islamnya itu di periode-periode pertama, karena beliau termasuk kelompok ahli Madinah, penduduk Madinah, penduduk Yathrib, yang menyatakan sumpah beriman dan setia kepada Rasulullah yang kedua, yaitu menjelang hijrah. Dan Ubay bin Ka'ab ini orang yang paling bagus bacaan Al-Qurannya, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa di antara sahabat Rasulullah yang paling bagus bacaannya adalah Ubay bin Ka'ab. Maka pantas kalau Allah
menganjurkan Rasulullah SAW untuk membacakan surat ini kepada Ubay. Dan Ubay termasuk juga juru tulisnya Rasulullah untuk menulis setiap ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah. Jadi Ubay termasuk salah satu juru tulis Al-Quran. Dan Ubay lah yang dipanggil pertama oleh Abu Bakar setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab itu menyatakan prihatin bahwa banyak para sahabat, terutama yang hafal Al-Quran, itu meninggal dunia di medan perang. Beliau melihat ke depan bahwa Al-Quran ini belum disusun secara buku, jadi belum dikumpulkan sebagai satu buku. Maka kalau para sahabat yang hafal Al-Quran itu habis, ya kira-kira habislah Al-Quran, hilang. Terus Umar menyampaikan kepada Abu Bakar ketika menjadi khalifah, Abu Bakar, Al-Quran ini bisa hilang, bisa dilupakan orang kalau kamu sebagai khalifah tidak memerintahkan juru tulis Rasulullah untuk membukukannya dengan baik, untuk mengumpulkannya dengan baik. Abu Bakar waktu itu menolak karena alasannya nggak ada perintah dari Allah. Nah sekarang ini kan banyak orang yang bilang kalau tidak ada perintah dari Allah itu bid'ah. Nah itu mulai dari Abu Bakar juga begitu, nggak ada perintah dari Rasulullah, ini kan berarti mengada-ada. Tapi Umar mendesak, Abu Bakar, ini kita jangan ngomong bid'ah atau tidak. Ini fakta para sahabat yang hafal Al-Quran satu persatu meninggal dunia di medan perang, dan mungkin juga nanti akan habis dengan umur. Kalau engkau tidak mengambil inisiatif mengumpulkan ini, habislah Al-Quran. Lama-lama Abu Bakar bisa menerima argumentasi Umar. Ya deh, lalu yang dipanggil pertama Ubay bin Ka'ab ini. Ubay, ini Umar menganjurkan saya dan saya setuju supaya kita membukukan. Coba kamu kumpulkan teman-temanmu yang menjadi juru tulis Rasulullah SAW untuk menulis Al-Quran, untuk mengumpulkan itu. Jawaban Ubay sama dengan Abu Bakar tadi. Wah, saya nggak berani, kan Rasulullah tidak pernah perintah. Terus Abu Bakar bilang, aku dulu seperti kamu, pendapatku sama persis kamu ini, tapi Umar meyakinkan aku bahwa di masa depan Al-Quran bisa hilang, dilupakan orang. Lalu Ubay bersedia dan dia mengajak teman-temannya. Jadi jasa Ubay bin Ka'ab ini memang besar juga untuk kita, karena beliaulah yang dekat dengan Rasulullah, selalu mencatat dengan baik dan bacaannya juga paling bagus. Ya, begitu bagusnya bacaan dia mengalahkan yang lain. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar menganjurkan supaya sholat tarawih itu jangan sendiri-sendirilah, jadi satu saja berjamaah, pilih pembaca yang paling bagus. Terus dipilihlah Ubay untuk ngimami. Wah, Masya Allah, seandainya kita hidup di zaman itu, kita sholat tarawih diimami oleh Ubay bin Ka'ab yang dipuji oleh Rasulullah sebagai orang yang paling bagus bacaan Qurannya. Ya, tapi alhamdulillah, meskipun begitu kita bisa menikmati hasil jerih payahnya Abu Bakar, Umar, Ubay dan kawan-kawan. Nah, ini ada hadis yang menerangkan tentang pesan Allah kepada Ubay. Diceritakan oleh Abu Habbah al-Badri, lamma nazalat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab,
ketika turun surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiriha, sampai akhir surat, qala Jibril alaihi salam, maka Jibril berkata, ya Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha Ubayya. Wahai Rasulullah, Tuhanmu memerintahkan engkau untuk membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu Rasulullah menyampaikan itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay, inna Jibril alaihi salam amarni an uqri'aka hadhihi surah. Panggil Ubay. Terus disampaikan, Jibril menganjurkan aku, pesan dari Allah, supaya aku membacakan surat ini kepadamu. Ubay bertanya, wa qad dzukirtu thamma ya Rasulullah, apakah aku disebut di sana, disebut oleh Allah bahwa bacakan surat ini kepada Ubay? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Wah, Masya Allah, langsung fabaka Ubay, menangislah dia. Bagaimana tidak menangis? Dia diperhatikan oleh Tuhannya sampai menyebut namanya. Masya Allah. Ini jadi kedudukan Ubay yang begitu mulia. Saya tidak bisa membayangkan, seandainya saya jadi Ubay, pasti juga menangis antara senang tapi dengan takut juga. Senang karena berarti dicintai oleh Allah, takut kalau tidak bisa tampil, tidak bisa perform seperti yang seharusnya. Baik, kita coba pelajari ayat demi ayat. Saya mengharapkan kita bisa menyelesaikan sampai 3 ayat, tapi saya mohon maaf terlebih dahulu karena teman-teman yayasan yang mengelola pesantren di Rawamangun mengajak rapat jam 8:30. Saya bilang saya ada pengajian Yarsi sampai 8:30, jadi kalau boleh saya nanti menyudahi Yarsi paling akhir jam 8:30, terus saya segera menyusul. Jadi Pak Uun dan Mas Zuhri, saya mohon maaf kalau bisa nanti begitu jam 8:30 kita akhiri ya Mas ya, meskipun belum sampai selesai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di ayat ini, di kalimat ini ada kata lam dan di belakang ada munfakkin. Kalau ada nafi negatif, tidak, di belakangnya ada infakka, maka artinya tidak henti-hentinya. Cuma biasanya kata tidak dan infakka itu nempel. Biasanya tidaknya itu pakai ma infakka atau ma yanfakku. Tapi di sini tidak memakai kata kerja fi'il madhi atau fi'il mudhari', tetapi memakai isim fa'il. Jadi mengartikannya lam dan munfakkin, lam yakun dan munfakkin, artinya tiada henti-hentinya. Kalau mengartikan letter lag, lam yakun munfakkin, tiada henti-hentinya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin. Ini Pak Koco, ini yang belajar tata bahasa, belajar nahwu. Min itu huruf jar, tapi dia bisa berfungsi sebagai min tamyiz, juga bisa menunjukkan min yang menunjukkan bagian,
atau min yang menunjukkan asal suatu tempat. Ya. Minal masyriqi ilal maghrib itu tempat, dari timur ke barat. Atau min uh, minal baiti, bisa yang berasal dari rumah. Minal jannati berasal dari surga. Min di sini bukan itu. Min ini min tamyiz atau bayan, memberi penjelasan. Kalau itu memberi penjelasan, maka min diartikan yakni. Jadi alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, yakni orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Kalau min itu litab'id yang menunjukkan bagian, maka diartikan dari. Coba kalau kita artikan dengan dari. Alladzina kafaru, orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Artinya sebagian dari orang kafir. Sebagian ada ahlul kitab. Jadi merupakan bagian lah. Kalau diartikan sebagai min tamyiz, maka artinya yakni. Kalau yakni berarti orang-orang ahlul kitab dan musyrik itu semuanya kafir. Munfakin tadi sudah saya terangkan, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka keterangan yang jelas. Jadi kalau diartikan satu ayat sekaligus secara kalimat bahasa Indonesia, orang-orang kafir baik dari ahlul kitab maupun orang yang musyrik tiada henti-hentinya akan terus kafir sampai mereka kedatangan keterangan yang jelas. Al-bayyinah dari kata bana yabinu, jelas, lalu menjadi bayyana yubayyinu, memberi penjelasan. Jadi al-bayyinah yang memberi penjelasan atau yang jelas. Nah, keterangan yang jelas itu apa? Ya pokoknya apapun yang bisa memberi penjelasan. Yang bisa memberi penjelasan itu bisa berupa orang, bisa berupa tulisan. Pokoknya kalau orang yang memberi penjelasan, kalau tulisan ya yang memberi penjelasan. Cuma kita terbiasa kalau dibilang penjelasan atau keterangan yang jelas, kita biasanya menuju ke keterangannya, yaitu kalimatnya. Kalimat itu bisa terucap, bisa tertulis. Nah, di sini Allah mengartikan al-bayyinah itu, menerangkan al-bayyinah itu orang plus bukunya. Jadi al-bayyinah itu keterangan yang jelas. Siapa itu? Nabi Muhammad yang membacakan Al-Quran. Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu Rasul, utusan Allah yang membacakan lembaran-lembaran. Yang dimaksud lembaran adalah Allah. Itu ayat 2 dan 3 kita bahas kemudian. Sekarang kita coba mengulas ayat 1 dengan cara kita memperhatikan ayat-ayat yang relevan supaya kita bisa menangkap pesan-pesannya. Pesan-pesannya apa? Orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu adalah umat yang dulu pernah menerima kitab dari Allah. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW, umat yang menerima kitab adalah Bani Israel. Periode yang dulu itu turun kepada Nabi Musa, kitabnya namanya Taurat. Ketika zamannya Nabi Isa, kitabnya namanya Injil. Jadi yang dimaksud ahlul kitab adalah Bani Israel, baik yang menerima Taurat maupun yang menerima Injil.
Terus orang-orang suka menyebutnya Yahudi dan Nasrani. Padahal kalau kita menyebut Yahudi dan Nasrani itu belum tentu selalu tepat, ya. Tapi ya pokoknya orang-orang yang pernah menerima. Kalau orang yang pernah menerima itu kan kalau mereka beriman, ya Islam. Tapi kalau mereka tidak beriman, ya kafir. Nah, ini kecenderungannya pada zaman Rasulullah mereka sudah menjadi kafir karena orang Yahudi tidak mau menerima kenabian Nabi Isa. Orang zaman Nabi Isa belakangan pada zaman Nabi Muhammad mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad, ditambah lagi mereka menganggap Tuhan ada 3. Jadi dengan demikian mereka menjadi kafir, ya. Jadi orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala atau selain Allah, orang yang menyembah berhala atau selain Allah itu namanya musyrik. Mereka itu sulit diajak beriman kepada Allah dan hari kiamat karena beberapa hal yang bisa menghambat mereka sehingga mereka bisa menerima kebenaran. Jadi kebenaran datang melalui Nabi Muhammad SAW, tetapi tetap saja mereka tidak beriman. Nah, sebelum Al-Quran turun, mereka tidak beriman ya karena ada penyimpangan. Ajaran Nabi Musa itu benar, kemudian mereka umatnya itu lama-lama menyimpang. Nabi Isa ajarannya benar, tapi kemudian umatnya lama-lama menyimpang. Nah, kenapa orang-orang kafir, baik ahlul kitab maupun orang musyrik itu kok bisa menyimpang dan tidak mau beriman? Ada beberapa alasan, ada beberapa sebab yang menyebabkan mereka menjadi tetap aja kafir. Pertama, antara lain adalah karena mereka menutup diri. Mereka menganggap sudah benar mengikuti ajaran atau mengikuti agama yang mereka terima dari nenek moyang. Nenek moyang itu tidak harus berarti Nabi Isa dan Nabi Musa. Kalau berarti Nabi Musa dan Nabi Isa itu aman, ya. Tapi mereka mengikuti nenek moyang, mengikuti kakek neneknya setelah menyimpang. Terus mereka menutup diri, tidak mau menerima kebenaran yang datang belakangan. Mereka tidak mau mendengarkan atau menerima hal-hal baru yang berbeda dengan apa yang mereka yakini selama itu. Karena menutup diri, maka hidayah tidak bisa masuk. Nah, itu kelompok yang pertama digambarkan oleh Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu artinya menutup diri. Sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum, baik kamu memberi peringatan kepada mereka ataupun kamu tidak memberi peringatan, sama saja. La yu'minun, mereka tidak akan mau beriman, ya, karena mereka sudah menutup diri, hatinya tertutup. Nah, karena mereka menutup diri, ya kemudian Allah turuti, hati mereka menjadi tertutup. Kalau hati tertutup, maka dinasehati seperti apapun ya nggak bisa. Nah, orang yang dinasehati untuk mengikuti kebenaran tapi tetap saja tidak mau, itu berarti orang yang menurut istilah bahasa Al-Quran yang hatinya terkunci atau hatinya keras. Di ayat ini disebut hatinya terkunci. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati mereka. Tapi di ayat yang lain, beberapa ayat setelah ini, Allah menggunakan kata hatinya keras. Thumma qasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Nah, kalau bahasa Al-Quran itu keras hatinya,
Kalau bahasa Indonesia, keras kepala, dinasehati baik-baik tetap saja tidak mau. Nah, kalau hatinya sudah tertutup, maka dinasehati dengan suara, dengan kalimat, dengan bahasa lisan, nggak mau dengar. Atau kalau diperingatkan dengan kejadian-kejadian berupa peristiwa, tetap aja nggak mau mengakui. Allah menyebutnya khatamallahu ala qulubihim, Allah menuruti dengan menutup atau mengunci mati hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Mereka dengar, tetapi tidak ada hasilnya sama dengan orang yang tuli. Wa ala absarihim ghishawah, dan di mata mereka itu ada tutup. Ada peristiwa, ya, misalnya peristiwa mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah, misalnya melalui Nabi Soleh, ada unta betina yang keluar dari batu. Mereka melihat, tapi mereka tidak mau percaya. Mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Isa, yang mereka juga tidak percaya. Itu berarti mereka punya mata, mereka melihat, tetapi seperti orang yang buta, seperti seorang buta. Akibatnya sama-sama tidak beriman. Nah, kalau mereka seperti itu, walahum adzabun adzim, mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Jadi kenapa mereka itu tidak mau beriman? Satu, karena mereka menutup hatinya sendiri. Yang kedua, mereka tidak beriman karena dipengaruhi oleh setan. Setan itu memang suka ngipasi-ngipasi, membenarkan kekafiran. Ya, seperti misalnya orang kalau rajin ibadah kok tidak bisa kaya, terus pergi ke Gunung Kawi bisa kaya. Itu setan membantu itu seperti yang saya maksud tadi, ngipas-ngipasi. Oh benar, jadi kalau mau kaya lebih efektif pergi ke Gunung Kawi. Itu setan ngipas-ngipasi. Misalnya lagi kalau sesuatu yang buruk, misalnya wanita yang menampakkan auratnya. Nah, itu setan juga mempengaruhi dengan cara membuat penampilan wanita itu menjadi indah, lalu membuat orang kagum, wah cantik sekali. Terus dibangkitkan nafsunya, nafsu birahinya. Nah, itu artinya setan menghiaskan, memberi hiasan di situ. Kalau misalnya itu berupa harta yang banyak tapi haram, nah itu setan ngipas-ngipasi juga. Orang yang melihat dia dibisikin, wah orang itu sukses, dia jadi pejabat, tidak lama langsung kaya. Dianggap sukses, jadi ukuran kesuksesannya itu adalah harta yang banyak gitu. Padahal banyaknya itu dengan cara yang haram. Tapi setan itu ngipas-ngipasi dengan melabeli nama yang positif. Seharusnya bilang, oh kok bisa begitu? Oh maling itu. Tapi yang dibisikkan sukses dan seterusnya. Nah, orang-orang yang semacam itu dibisiki, dipengaruhi oleh setan supaya yang buruk itu mendapatkan kesan baik. Ini seperti yang diceritakan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman bepergian, dia lihat kenapa burung hudhud tidak ada di situ. Awas, kalau dia datang tidak memakai alasan yang benar, aku akan sembelih dia, misalnya gitu. Tidak lama kemudian burung hudhud datang. Dia bilang, aku
datang dari tempat yang kamu belum pernah ke sana. Di sana, itu dikuasai atau dirajai oleh seorang wanita yang mempunyai pengaruh yang kuat, tapi masyarakatnya, penduduknya itu tidak menyembah Allah, mereka menyembah matahari, dan setan menghiasi mereka sehingga mereka merasa benar apa yang mereka lakukan. Menyembah matahari, terus setan ngipas-ngipasi, benar. Karena apa? Wah iya ya, kalau tidak ada matahari, mati kita. Kita bisanya hidup karena kita ada matahari. Karena matahari, lalu matahari memanasi laut. Laut dipanasi terus menguap, terus jadi mendung, awan, terus jadi hujan. Wah, kita bisa minum. Coba kalau nggak ada matahari. Kan nggak bisa. Jadi matahari itu Tuhan. Jadi logika yang semacam itu logika yang dihiaskan oleh setan. Hudud itu bilang, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapatkan ratu yang menguasai daerah itu dan kaumnya itu menyembah matahari, bukan Allah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum, dan setan menghiaskan sehingga apa yang mereka lakukan itu terkesan baik. Fasaddahum 'anis sabil, karena mereka mendapatkan kesan, mendapatkan gambaran logika bahwa yang mereka lakukan itu baik, maka mereka tidak bisa mendapatkan hidayah ke jalan yang benar. Fasaddahum 'anis sabil, setan menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Fahum la yahtadun, akibatnya mereka menjadi tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi setan menghiaskan apa yang mereka lakukan, kesannya bagus. Misalnya lagi hiasan yang disampaikan oleh setan, mereka yang kafir itu suka menghalang-halangi orang yang mau melakukan kebaikan. Jadi orang Islam yang mengikuti kebenaran itu dianggap sesat. Jadi mereka merasa benar, orang Islam itu sesat. Logika mereka, misalnya begini, yang musyrik itu menganggap bahwa alam raya ini besar dan luas, dan masalahnya pelik, macam-macam. Ada panas, ada dingin, ada ada air, ada api. Api kena air mati, air dipanasi menguap hilang, misalnya begitu. Ini kalau tidak ada yang mengatur, hancur. Dan mengatur alam raya yang sebesar ini dan sekompleks ini tidak cukup Tuhan hanya satu. Mesti ada Tuhan yang tugasnya melakukan ini, misalnya menurunkan hujan. Ada Tuhan yang tugasnya menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Sehingga mereka menganggap Tuhan itu banyak. Makanya ada Tuhan matahari, Tuhan angin dan sebagainya. Atau mungkin logika mereka begini, ini berarti ada Tuhan yang tugasnya membangun, membuat, terus ada Tuhan yang tugasnya merusak. Jadi ada Tuhan yang membuat manusia itu lahir dan hidup, nanti ada Tuhan lagi yang mematikan dia. Terus ada juga Tuhan satu lagi yang menjaga. Jadi Tuhan itu ada tiga, seolah-olah itu logikanya benar. Itu dikipas-kipasi oleh setan. Kenapa bisa begitu? Ngarang aja. Mereka ngarangnya nggak benar, informasinya hanya pikiran dasar setan itu nganggap benar kamu. Ya. Nah, karena mereka merasa itu benar,
maka mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Terus karena mereka menganggap itu baik, kalau ada orang Islam mengajak menyembah satu Tuhan, mereka menganggap sesat itu. Gimana? Tuhan banyak kok dijadikan satu. Terus kalau Tuhan itu ada 10, kemudian dibilang hanya satu, berarti ada 9 dari Tuhan yang tidak disembah. Nah, kalau ada Tuhan yang tidak disembah, Tuhan yang tidak disembah itu bisa marah. Jadi kenapa terjadi bencana alam? Ya karena banyak Tuhan-Tuhan yang tidak disembah. Jadi mereka menganggap yang mengesahkan Allah itu sesat. Karena mereka menganggap itu sesat, maka para nabi yang menganjurkan mengesahkan Allah itu dimusuhi. Karena mereka menganggap aku memusuhi orang yang sesat gitu. Ya, jadi maka terjadilah konflik di antara mereka, dan mereka pun bersedia menghabiskan harta banyak untuk menghalang-halangi Islam. Ya, jadi mereka merasa telah melakukan kebaikan ketika mereka merasa menghalang-halangi orang lain yang bersedia beriman kepada Allah yang Maha Esa. Ya, makanya ketika Rasulullah itu diangkat jadi Rasul, orang-orang yang pada beriman itu disiksa, diintimidasi oleh orang kafir, dan mereka menganggap mengintimidasi atau menyiksa orang kafir itu baik. Nah, Allah menantang mereka, coba siapa Tuhan yang kamu sembah itu benar ada enggak? Wa ja'alu lillahi syuraka'a, mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Qul sammuhum, coba beri nama mereka. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaul. Apakah kamu memberi penjelasan tentang Tuhan-Tuhan yang selain Allah itu dengan penjelasan yang tidak sebenarnya, yang sebenarnya Allah itu tidak menciptakan itu. Bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wa saddu 'anis sabil. Tapi mereka itu dihiaskan ke penyimpangan mereka atau kesesatan mereka, dan mereka menghalang-halangi jalan yang lurus. Jadi mereka memegang logika-logika yang salah. Logika yang salah itu bermacam-macam, termasuk yang tadi, Tuhan itu mestinya banyak, kok dikatakan satu. Maka ketika mereka ketemu Nabi yang mengajak Tuhan itu, yang mengajarkan Tuhan yang satu, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia yang katanya utusan Allah itu mengajak menyembahnya satu, padahal Tuhan itu banyak? Aja'alal alihata, apakah dia menjadikan Tuhan yang banyak itu ilaha wahida menjadi Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab, ini sangat mengherankan. Jadi mereka heran karena menurut mereka itu tidak masuk akal. Ya. Karena mereka merasa sudah benar, lalu mereka memberitahu kepada yang lain bahwa yang benar yang itu. Nah, karena mereka merasa benar, maka anjuran mereka itu sebagaikan nasihat. Ya. Jadi karena mereka merasa sudah benar, mereka saling menasehati agar mereka bersabar menekuni Tuhan yang banyak. Coba deh, orang-orang atau masyarakat yang menyembah Tuhan banyak, nanti kan mereka merasa benar dan mereka menasehati jangan sampai itu bisa rusak, apalagi kalau ketuhanan mereka atau praktek sembayangan mereka itu menarik minat wisata, lalu terus dihidup-hidupkan supaya bisa mendatangkan wisatawan, terus ditawarkan untuk waktu kunjungan ke situ di waktu
Misalnya mereka menyampaikan sesajen-sesajen kepada Tuhannya, terus dipromosikan ke negara-negara lain supaya mereka datang sambil nonton mereka menyampaikan sesajen itu. Nah, karena mereka memakai pakaian yang khas dan ya kelihatannya indah, lalu itu menjadi daya tarik. Nah, itu menjadi mereka, wah ini praktek ketuhanan mereka itu mendatangkan duit. Nah, kalau sudah mendatangkan duit, susah untuk dihilangi. Ya, jadi mereka mempertahankan itu. Mereka saling menasihati, kita harus melestarikan ajaran ini gitu. Padahal di balik itu kita harus melestarikan cara-cara ini yang bisa mendatangkan duit. Nah, mereka saling menasihati, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Tokoh-tokoh mereka itu menganjuri, teruskan dan bersabarlah menekuni peribadatan terhadap Tuhan kalian. Tuhannya banyak. Inna hadza la syai'un yurad. Ini adalah kegiatan yang dikehendaki. Jadi mereka merasa melaksanakan tugas gitu. Karena melaksanakan tugas, ya mereka menganggap itu pekerjaan yang mulia. Bahkan mereka itu menganggap sesat jika ada orang yang menganggap bahwa Tuhan itu hanya satu. Maka mereka beranggapan bahwa mereka berjuang ketika mempertahankan kemusyrikan mereka. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa. Ketika mereka melihat kamu, ketemu dengan kamu, mereka mengolok-olok kamu. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, apakah ini yang diutus oleh Allah sebagai rasul? In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Hampir saja nabi yang mengaku nabi ini menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita. Jadi terbalik, mereka merasa yang dapat hidayah nabi yang menganjurkan menyembahnya Tuhan satu malah dianggap sesat. Maka hampir saja kita sesat, laulah an sabarna 'alaiha, kalau kita tidak menekuni ini. Terus Allah menjawab, wa sawfa ya'lamun, udah mereka nanti akan tahu sendiri, tahu akibatnya. Hina yarawna al-'adzaba man adallu sabila. Apa yang mereka tahu nanti? Coba nanti kalau mereka sudah melihat ternyata mereka mendapatkan siksaan di neraka, mereka baru tahu siapa yang sesat sebenarnya. Jadi sebenarnya yang sesat mereka sendiri. Mereka menganggap justru nabi-nabi itu yang sesat. Itu orang-orang musyrik umumnya begitu. Bagaimana dengan orang ahlul kitab? Orang-orang ahlul kitab cenderung memilih-milih dalam keimanan. Karena nabi yang terdahulu itu bawa kitab, memberikan ajarannya bagus. Semua nabi ajarannya bagus. Lalu terus mereka ingin melestarikan itu, tidak mau diubah. Jadi padahal Allah itu kan sebelum Nabi Muhammad selalu memperbaharui lagi cara-cara praktek beribadah. Keimanannya, tauhidnya sama ya. Nabi-nabi itu tauhidnya sama. Cuma ketika dipraktekkan itu berbeda-beda, terutama misalnya menyembelih binatang menyembelih hewan untuk korban. Nah, ada yang korbannya momentumnya hari tertentu, ada hari lain. Nah, terus ketika umatnya ganti, nanti hari yang berbeda. Tapi sebenarnya perintah Allah sama, yaitu sembelihlah hewan, kemudian sedekahkan dagingnya kepada orang lain. Sehingga orang-orang yang biasanya tidak sempat makan daging bisa makan daging. Yang biasanya lapar nggak ada yang dimakan, menjadi ada yang dimakan. Jadi benang merahnya satu, cuma penamaannya atau momentumnya berbeda. Jadi, mereka lalu cenderung memilih-milih nabi yang mereka sukai. Misalnya orang-orang Bani Israel
sebelum Nabi Isa itu kan mengimani Nabi Musa. Tapi begitu ada Nabi Isa, seharusnya kan mereka juga harus mengimani Nabi Isa. Mereka tidak mau. Enggak, Nabiku Musa. Enggak boleh, enggak boleh. Kalau Allah mengutus Nabi yang lain, maka kita harus mengimani. Nah, bagi kita umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, maka sekarang nggak ada lagi orang yang dijadikan Nabi oleh Allah. Maka kalau ada orang mengaku Nabi, itu palsu. Nah, karena tidak mungkin Allah mengangkat Nabi lagi. Nah, memilih Nabi itu biasa dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Misalnya mereka milih Nabi Musa, tapi tidak mau Nabi Isa. Atau mereka mau Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi tidak mau dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi di antara Bani Israel pun ada yang mereka tidak mau, tidak mereka sukai, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka menganggap Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Karena dua orang nabi ini bisa berbicara dengan burung, faham kata-kata burung, dan bisa berbicara dengan mereka. Lalu mereka menuduh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Sehingga Allah membantah itu dalam Al-Quran. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Sulaiman itu tidak kafir. Karena mereka menuduh Nabi Sulaiman itu melakukan sihir, maka sama dengan menuduh Nabi Sulaiman itu kafir, karena sihir itu otomatis membuat orang kafir. Jadi yang tidak disukai oleh Bani Israel itu tidak hanya Nabi Muhammad, tapi Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman pun tidak mereka sukai. Bahkan yang berusaha membunuh Nabi Isa itu juga orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel sendiri. Ya. Nah, bagaimana kalau orang milih-milih Nabi? Nggak boleh. Milih-milih kitab juga nggak boleh. Atau misalnya gini, beriman kepada Al-Quran, tapi dia ada satu ayat yang tidak mereka imani, itu juga sudah menjadi kafir. Jadi, kalau mengimani kitab, itu semua kitabnya Allah, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran harus diimani. Terus kalau sudah mengimani satu kitab Al-Quran, maka semua ayatnya harus diimani. Nggak boleh misalnya mengatakan aku beriman pada Al-Quran kecuali satu ayat. Misalnya ayat Al-Maidah 51, aku tidak percaya. Nggak bisa. Itu sudah kafir. Ayatnya innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, semua Rasul, dan mereka menginginkan membeda-bedakan atau memisah-misahkan antara Allah dan utusannya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Mereka mengatakan kami percaya sebagian nabi tapi tidak percaya sebagian nabi yang lain, atau kami percaya kepada ayat-ayat tertentu dari Al-Quran tapi kami tidak percaya ayat-ayat yang lain. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka ingin mengambil menurut mereka jalan tengah. Enggak bisa. Orang semacam itu, ini ayatnya sebenarnya ada kelanjutannya, ulaika lahumul kafirun haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar kafir. Saya tidak mencantumkan ayat berikutnya karena di ayat ini sendiri, di ayat 150 kan sudah ada kata kafir. Innal ladzina kafaru billahi wa rasulihi. Maka kalau tidak dicantumkan ayat berikutnya itu sudah terwakili di situ. Tapi kalau kita bacakan ayat berikutnya, ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar kafir. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami sediakan bagi orang kafir siksaan yang menghinakan. Jadi orang-orang kafir itu tetap saja kafir karena beberapa alasan.
Alasannya misalnya karena mereka menutup diri, lalu tidak mau menerima kebenaran yang datang kemudian. Mereka mempercayai apa yang mereka terima dari bapak ibunya atau dari lingkungannya atau dari sekolahnya. Bisa juga mereka tidak mengimani Allah, tetap saja kafir karena mereka menganggap logika mereka benar bahwa Tuhan itu mesti banyak karena urusannya banyak. Bisa juga mereka tetap kafir karena mereka hanya ikut-ikutan pada orang tua, ikut-ikutan nenek moyang. Mereka kejebak sendiri dengan istilah yang mereka pakai, bahwa mereka mengikuti leluhur. Jadi orang-orang yang terdahulu, kakek-kakek itu dianggap leluhur. Karena mereka menganggap sebagai leluhur, maka mereka tidak berani berbeda dengan leluhur. Nah, kalau orang Islam kan nggak gitu. Ya bapakku ya bapakku, tapi kalau bapakku itu salah, aku harus mengatakan itu salah. Kalau mereka enggak, itu kalau kepada leluhur tidak boleh menyalahkan. Nah, itu salahnya. Jadi mereka tidak menggunakan akalnya dengan baik. Bisa juga mereka itu tetap kafir karena kedengkian, ya? Karena tidak suka orang lain yang maju atau yang orang lain itu berbeda. Bisa juga karena kepentingan uang. Jadi mereka kalau tetap kafir, mereka bisa dapat uang bagus, penghasilannya bagus. Nah, kalau jadi pemimpin agama tertentu itu gajinya besar. Nah, kalau mereka meninggalkan agama itu, gaji itu hilang. Jadi mereka takut menjadi miskin. Nah, jadi banyak sebab yang mengakibatkan mereka tetap berpegang pada kekafirannya. Apalagi kalau zaman sekarang bisa juga mereka tetap kafir karena apa? Ikut politik tertentu yang misalnya kingmakernya, orang-orang yang bisa memberi jabatan itu orang-orang yang tidak beriman. Lalu mereka mengikuti mereka supaya mendapatkan bagian jabatan. Nah, jadi sementara itu ayat 1 ini saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Mas Zuri, barangkali ada pertanyaan.